saya Rival. Baik, kami dari kelompok 5 dan selamat menonton. Kepuasan kerja adalah perasaan atau sikap positif yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaannya dan lingkungan mereka bekerja. Nah, kepuasan kerja juga merupakan respon emosional, baik senang ataupun tidak senang. Nah, ketika mereka merasa puas dengan pekerjaannya, maka mereka akan mengharapkan sesuatu. Misalnya, gaji, tempat lingkungan dia bekerja, beserta kesempatan untuk berkembang. Sebagian besar terpenuhi, bahkan terlampaui. Kinerja karyawan merujuk pada hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu untuk melakukan tugas, tanggung jawab dan fungsinya dalam sebuah organisasi dengan standar dan target yang telah dicapai. Ini adalah ukuran seberapa efektif dan efisien seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Kepuasan kerja bukan hanya tentang kenyamanan pribadi karyawan, tetapi berdampak signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan perusahaan. Yang pertama itu peningkatan produktivitas. Karyawan yang merasa puas akan lebih cenderung termotivasi, fokus, dan bersemangat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga merujuk pada keberhasilan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Karyawan yang merasa puas dan bahagia akan memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggannya. Yang ketiga, lingkungan kerja yang positif. Kepuasan kerja menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kolaboratif, dan minim konflik. Jadi, kinerja karyawan umumnya dilihat hanya memiliki satu sisi saja, tetapi mencakup berbagai aspek yang penting. Nah, yang pertama itu ya pastinya kualitas hasil kerjanya. Jadi seberapa akurat atau teliti dalam mampu meminimkan masalah dalam hasil kerjanya. Yang kedua, kuantitas hasil kerjanya. Jadi seberapa jumlah output atau pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu periode tertentu. Yang ketiga, penggunaan waktu yang efisiensi. Jadi bagaimana karyawan mengefisienkan waktu? Apakah dalam kehadirannya kah, atau ketepatan dalam manajemenkan waktu yang efektif? Yang keempat, kerjasama atau berkolaborasi. Jadi mampu karyawan bekerja sama dengan rekan kerjanya, baik itu atasan maupun bawahannya, agar mencapai tujuan bersamanya. Nah, dan yang terakhir, mengambil inisiatif atau inovatif. Jadi bagaimana karyawan mampu mengambil tindakan tanpa harus diminta, atau membuat ide-ide yang baru. Selamat pagi semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Pagi, Bu. Silakan dulu. Baik, langsung saja Bu Rini, saya ingin membahas mengenai kuartal hari ini. Mungkin sepertinya ada sedikit penurunan di beberapa area, yang terutamanya itu di tim marketing. Betul Pak Rival, saya juga sudah melihat datanya bahwa ada indikasi produktivitas kita sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Tidak hanya di marketing Pak, tetapi ada juga beberapa di divisi lain, walaupun skalanya itu berbeda. Nah, itu dia saya ingin tahu kenapa. Anissa, bagaimana dengan tim kamu? Target belum semua tercapai kan? Iya Pak, ada beberapa target yang memang belum tercapai, tapi kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Sebenarnya akhir-akhir ini beban kerja agak sedikit berat, banyak proyek baru, tapi rasanya tim kami kurang. Beban kerja berat? Bukannya itu bagian dari pekerjaan? Saya itu butuh hasil, Anissa. Maaf Pak Rival, saya juga kadang melihat Anissa dan teman-teman di marketing pulang sangat larut malam, bahkan di akhir pekan pun mereka sering lembur.
Betul Fitri, salah satu data yang kami dapatkan dari survei internal bahwa tingkat stres kerja itu sangat meningkat berbanding lurus dengan penurunan kepuasan kerja. Kepuasan kerja? Apa hubungannya dengan kinerja? Kalau memang mereka profesional, harusnya kan bisa bekerja dengan baik kan? Tidak sesederhana itu Pak Rival. Berdasarkan riset HR karyawan yang merasa puas dan dihargai lebih cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi, loyalitas secara baik, dan secara signifikan lebih produktif. Ketika mereka merasa jenuh dan tidak dihargai atau merasa terbebani, maka kinerja mereka akan lebih berdampak. Ini Pak seperti mesin, kalau lama tidak dirawat, maka lama-lama juga akan rusak. Benar Bu Ririn, kadang rasanya seperti lari maraton tanpa garis finish. Jarang dipuji, kritik datang bertubi-tubi. Kalau begini terus saya jadi mikir, buat apa saya bekerja keras selama ini kalau saya saja sendiri tidak merasa bahagia? Jadi maksudnya ini semua tentang perasaannya. Jadi saya juga harus memikirkan perasaan karyawan juga. Ini bukan hanya tentang perasaan saja Pak, akan tetapi ini tentang lingkungan kerja yang sehat dan strategi jangka panjang untuk mencapai target perusahaan. Karyawan adalah aset terbesar kita. Jika mereka merasa tidak puas, maka mereka akan kehilangan semangat, rentan burnout, bahkan pada akhirnya akan memengaruhi bottom line perusahaan. Dan contohnya itu seperti pada penurunan kinerja sekarang ini. Dulu waktu saya magang di tempat lain, di sana ada program mentoring yang bagus Bu. Jadi kami para junior merasa dibimbing dan termotivasi, dan ada juga hari di mana kami lebih sampai sejenak, misalnya yoga santai, makan bersama. Itu membuat kami merasa lebih dekat dan lebih bersemangat lagi. Jadi ini bukan hanya masalah target, tapi juga bagaimana kita membuat mereka betah dan bersemangat. Tepat sekali Pak. Kita perlu mengidentifikasi akar masalahnya. Apakah itu karena beban kerja yang berlebih, kurangnya pengakuan, kesempatan pengembangan diri yang minim, atau bahkan kompensasi yang tidak sepadan. Dengan memahami ini, kita bisa menyusun strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja mereka. Kalau begitu, mungkin kita bisa mencoba sesi feedback yang lebih konstruktif, atau mungkin ada program tim Bali yang bisa menyegarkan suasana. Baiklah, jadi saya mengerti sekarang. Sepertinya kita perlu pendekatan lebih holistik. Apa yang bisa kita lakukan segera? Iya Kak, saya juga sudah menyiapkan beberapa rekomendasi Pak. Mulai dari evaluasi ulang beban kerja, program resignation untuk karyawan yang berprestasi, hingga sesi well-being bulanan, sehingga kita bisa mulai dengan survei kepuasan kerja lebih mendalam, sehingga untuk mendapatkan gambaran lebih akurat. Oke, ide bagus. Saya juga tidak ingin kinerja tim saya terus-menerus menurun. Sepertinya memang ada benarnya. Senyum di balik angka-angka itu, kinerja itu penting. Terima kasih Bu Ririn, Pak Rival. Saya rasa ini akan sangat membantu kami. Iya, saya juga setuju. Semoga suasana kerja saya lebih menyenangkan lagi. Oke, baik. Mari kita bekerja sama untuk hal ini, karena pada akhirnya keberhasilan perusahaan adalah keberhasilan kita semua juga. Oke, untuk meeting kita pagi ini kita akhiri. Selamat beraktivitas semuanya. Sekian.